Langit di atas wilayah konflik modern tidak lagi hanya dipenuhi pesawat tempur. Hari ini, perang udara lebih banyak ditentukan oleh radar, sinyal elektronik, dan sistem pertahanan berlapis yang bekerja tanpa terlihat. Dalam doktrin militer Rusia, kontrol ruang udara bukan hanya soal menyerang musuh, tetapi memastikan musuh tidak bisa menyerang sama sekali. Disinilah peran sistem pertahanan udara generasi baru menjadi pusat strategi militer Rusia modern. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia secara konsisten mempertahankan fokus pada sistem pertahanan udara jarak jauh. Bagi Moskow, pertahanan udara bukan sekedar pelengkap militer, tetapi bagian utama dari strategi bertahan hidup negara. Dalam beberapa dekade terakhir, Rusia mengembangkan sistem berlapis mulai dari S-300, kemudian S-400, dan kini generasi terbaru yang dikenal sebagai S-500. Sistem ini dirancang bukan hanya untuk menghadapi pesawat tempur, tetapi juga ancaman modern seperti rudal balistik, rudal hipersonik, dan target berkecepatan ekstrim. Dalam doktrin militer Rusia, perang modern dipandang sebagai konflik teknologi tinggi. Negara yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman lebih dulu akan memiliki keunggulan strategis besar. Oleh karena itu, Rusia menempatkan investasi besar pada sistem radar jarak jauh, integrasi sensor multilayer, dan interseptor berkecepatan tinggi. S-500 muncul sebagai puncak dari filosofi ini, menggabungkan pertahanan udara tradisional dengan pertahanan rudal balistik dalam satu sistem. Salah satu kekuatan utama S-500 adalah jangkauan operasinya. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi target ratusan kilometer sebelum target tersebut mencapai wilayah yang dilindungi. Dalam praktik militer, ini memberi waktu reaksi yang sangat berharga. Dalam perang modern, beberapa detik saja bisa menentukan apakah sebuah kota, pangkalan militer, atau fasilitas strategis bisa diselamatkan atau tidak. Selain jangkauan, Rusia menekankan kemampuan multi-target. Dalam skenario konflik besar, serangan biasanya tidak datang dalam satu arah atau satu jenis senjata. Musuh bisa menggunakan kombinasi drone, rudal jelajah, dan rudal balistik secara bersamaan. Sistem pertahanan tradisional sering kesulitan menghadapi serangan saturasi seperti ini. S-500 dirancang untuk menghadapi beberapa ancaman sekaligus, yang menurut analis militer Rusia menjadi faktor penting dalam pertahanan nasional jangka panjang. Dari sudut pandang strategis Rusia, sistem seperti S-500 bukan hanya alat militer, tetapi juga alat pencegah konflik. Logikanya sederhana. Jika musuh tahu bahwa serangan mereka kemungkinan besar akan gagal, maka kemungkinan konflik terbuka bisa menurun. Dalam sejarah militer Rusia, konsep deterrence atau pencegahan selalu menjadi bagian penting, terutama sejak era Perang Dingin. Namun, Rusia juga memahami bahwa teknologi saja tidak cukup. Sistem seperti S-500 biasanya ditempatkan dalam jaringan pertahanan berlapis. Artinya, jika satu lapisan gagal, masih ada lapisan lain di belakangnya. Pendekatan ini mencerminkan filosofi militer Rusia yang menekankan kedalaman pertahanan dan redundansi sistem. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus global pada senjata hipersonik meningkat drastis. Senjata jenis ini bisa bergerak dengan kecepatan ekstrim dan bermanuver di atmosfer, membuatnya jauh lebih sulit dicegat dibanding rudal balistik tradisional. Rusia mengklaim bahwa generasi sistem pertahanan terbaru mereka dirancang untuk menghadapi ancaman seperti ini. Jika klaim ini akurat, maka ini bisa menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam pertahanan udara modern. Bagi Rusia, ancaman utama bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga potensi serangan terhadap infrastruktur strategis seperti fasilitas nuklir, pusat komando militer, dan jaringan komunikasi nasional. Sistem pertahanan udara jarak jauh menjadi lapisan perlindungan utama terhadap skenario seperti itu. Dalam konteks ini, S-500 dilihat sebagai perisai nasional, bukan sekedar senjata militer. Meskipun demikian, analis internasional juga mencatat bahwa sistem generasi baru seperti S-500 menghadapi tantangan nyata. Produksi massal teknologi kompleks membutuhkan waktu, biaya besar, dan stabilitas industri pertahanan. Rusia sendiri lebih memilih pendekatan bertahap, mengintegrasikan sistem baru secara perlahan ke dalam struktur militer yang sudah ada. Dalam konflik modern seperti perang di Ukraina, pelajaran penting muncul.
Drone murah, artileri, dan perang elektronik terbukti sangat efektif di garis depan. Namun Rusia tetap mempertahankan fokus pada pertahanan strategis jangka panjang. Dari sudut pandang militer Rusia, perang hari ini bisa dimenangkan dengan drone, tetapi keamanan negara dalam puluhan tahun ditentukan oleh sistem pertahanan strategis. Pendekatan ini menunjukkan perbedaan filosofi militer. Banyak negara fokus pada kekuatan serangan cepat dan proyeksi kekuatan global. Rusia, sebaliknya, secara historis fokus pada perlindungan wilayah nasional yang sangat luas. Dengan wilayah geografis terbesar di dunia, Rusia membutuhkan sistem yang bisa melindungi ruang udara dalam skala benua. Kedepan, perkembangan sistem pertahanan udara kemungkinan akan semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan, sensor luar angkasa, dan jaringan satelit militer. Rusia secara terbuka menyatakan bahwa masa depan perang udara bukan hanya di atmosfer, tetapi juga di wilayah transisi menuju luar angkasa. Dalam konteks global, kehadiran sistem seperti S-500 menandai perubahan penting dalam keseimbangan militer dunia. Bukan berarti satu sistem bisa membuat sebuah negara tak terkalahkan. Namun sistem seperti ini memaksa negara lain untuk mengubah strategi, mengembangkan teknologi baru, dan memikirkan ulang konsep serangan udara modern. Pada akhirnya, perang modern bukan hanya tentang siapa yang memiliki senjata paling kuat, tetapi siapa yang mampu menggabungkan teknologi, strategi, dan kesiapan operasional menjadi satu sistem yang bekerja secara real-time. Rusia melihat masa depan konflik melalui lensa pertahanan berlapis, deteksi dini, dan kemampuan mencegat ancaman sebelum ancaman itu menjadi nyata. Dan di langit yang tampak tenang, sistem seperti S-500 berdiri sebagai simbol perubahan perang modern. Tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi selalu aktif, selalu siap, dan selalu menjadi bagian dari persaingan teknologi militer global yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia juga menekankan pentingnya kemandirian teknologi militer. Pengembangan sistem pertahanan udara generasi baru dipandang sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada teknologi luar dan memastikan bahwa kemampuan pertahanan strategis tetap berada di bawah kontrol nasional penuh. Pendekatan ini menjadi semakin penting di tengah tekanan geopolitik global, di mana akses terhadap komponen teknologi tinggi bisa menjadi faktor penentu dalam keseimbangan kekuatan militer jangka panjang. Di sisi lain, bagi Rusia, keberadaan sistem seperti S-500 juga memiliki nilai simbolis. Sistem ini menunjukkan bahwa Rusia masih menjadi salah satu negara yang mampu mengembangkan teknologi militer tingkat tertinggi secara mandiri. Dalam dunia yang semakin kompetitif secara militer dan teknologi, kemampuan mempertahankan ruang udara nasional hingga batas luar angkasa dipandang bukan hanya sebagai kebutuhan keamanan, tetapi juga sebagai pernyataan posisi Rusia dalam tatanan kekuatan global modern.